Di tanah Jawa yang subur dan misterius, di masa ketika para wali menuntun manusia menuju cahaya, lahirlah seorang tokoh yang namanya masih dibicarakan hingga kini. Namanya Syekh Siti Jenar. Bagi sebagian orang, ia adalah wali penyatu manusia dengan Tuhan. Tapi bagi sebagian lainnya, ia adalah pemberontak spiritual yang menantang batas antara syariat dan hakikat. Dalam setiap desahan angin pesisir utara Jawa, kisahnya masih berbisik tentang seorang manusia yang berani menembus dinding rahasia ketuhanan. Pada abad ke-15, kerajaan-kerajaan Islam di Jawa mulai tumbuh. Wali Songo diutus untuk menuntun manusia menuju kebenaran. Mereka mengajarkan syariat, ibadah, dan ketundukan pada aturan agama. Tapi di tengah arus ketaatan itu, muncul seorang murid yang tak puas dengan kata taat. Ia ingin mengalami, bukan sekedar mengetahui. Ia bertanya, apakah Tuhan hanya ada di surga sementara manusia di bumi? Ataukah Tuhan bersemayam di dalam diri kita sendiri? Orang-orang menyebutnya aneh. Tapi bagi Siti Jenar, pencarian itu bukan sekedar keingintahuan, melainkan panggilan jiwa. Ia berjalan dari satu guru ke guru lain, menembus hutan, menyeberangi sungai, hingga bermeditasi di tengah sunyi hanya untuk menemukan satu hal, hakikat keberadaan. Dan ketika akhirnya ia menemukan jawabannya, dunia spiritual Jawa terguncang. Inilah kisah tentang Syekh Siti Jenar, sang manusia yang berani mempertanyakan segalanya. Tentang bagaimana pencarian akan Tuhan membawanya pada benturan dengan para wali, raja, dan bahkan kematian itu sendiri. Sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang keyakinan, tapi tentang keberanian memahami makna Tuhan jauh melampaui batas manusia biasa. Anak dari Tanah Merah. Di sebuah desa kecil di pesisir utara Jawa, tanahnya berwarna merah pekat seperti darah bumi. Dari sanalah seorang bayi lahir. Tubuhnya hangat, kulitnya bercahaya kemerahan, seolah menyimpan rahasia alam. Orang-orang menatap takjub. Mereka berkata, anak ini berbeda. Ia bukan lahir dari rahim biasa, tapi dari kehendak langit. Bayi itu diberi nama San Ali Lawe, nama yang kelak dikenal dunia sebagai Syekh Siti Jenar, manusia dari Tanah Merah. Sejak kecil, San Ali berbeda. Ia tak banyak bermain, tak suka keramaian. Di saat anak-anak lain tertawa di sungai, ia duduk di bawah pohon asam, menatap langit biru, dan bertanya pada dirinya sendiri, siapa aku? Mengapa aku hidup di dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu membuat ibunya khawatir, tapi juga takjub. Karena setiap kali ia berbicara, suaranya dalam, seperti suara orang dewasa yang menasehati dirinya sendiri. Saat beranjak remaja, ia sering menyepi di pematang sawah. Ia mengamati para petani yang membajak tanah merah, tanah yang sama warnanya dengan kulitnya. Ia berkata pelan, dari tanah aku datang, dan kelak akan kembali ke tanah. Tapi, kemana jiwaku akan pulang? Kata-kata itu terdengar aneh di telinga orang desa. Mereka mulai menjauh, menyebutnya anak yang bicara dengan angin. Suatu hari, datang seorang pengembara tua berjubah putih. Ia melihat San Ali duduk di bawah pohon dan berkata, nak, aku melihat cahaya di matamu. Engkau sedang mencari Tuhan, bukan? San Ali menunduk. Aku ingin mengenal Dia, bukan dari kitab, tapi dari rasa. Sang pengembara tersenyum. Kalau begitu, berjalanlah ke barat. Di sana ada seorang ulama besar, Sunan Bonang, yang menuntun manusia menuju makrifat. Sejak saat itu, San Ali meninggalkan desanya.
membawa hanya kain lusuh, tongkat bambu, dan tekad untuk menemukan kebenaran. Dalam perjalanan panjang menembus hutan dan lembah, ia belajar bahwa Tuhan tidak mudah ditemukan di luar diri. Tapi setiap langkahnya membawa getar halus seolah bumi sendiri berbisik. Aku mengenalmu, anak tanah merah. Engkau akan menemukan yang dicari, tapi tak semua manusia siap mendengar kebenarannya. Dan disinilah awal dari segalanya, awal dari kisah seorang manusia yang menolak menjadi pengikut buta dan memilih menjadi pencari Tuhan yang menembus batas. Sunan Bonang dan Rahasia Cahaya Ilahi. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari melewati hutan dan sungai, San Ali Lawe tiba di sebuah pesantren sederhana di tepi Sungai Bengawan. Dari jauh terdengar suara zikir lembut bercampur dengan desir angin. Di sanalah ia bertemu sosok yang kelak mengubah hidupnya, Sunan Bonang, sang ulama yang dikenal bijak dan halus budi. San Ali bersujud dengan rendah hati. "Guru," katanya lirih, "aku datang bukan untuk mencari ilmu dunia, tapi untuk mengenal Tuhan yang sesungguhnya." Sunan Bonang menatapnya lama. Di wajah remaja itu, ia melihat ketenangan yang jarang dimiliki manusia muda. "Tuhan tak bisa ditemukan lewat kata," ujar Sunan Bonang lembut. "Ia ada di balik diam, di antara hembusan napas, dan di kedalaman hati yang bersih." Sejak hari itu, San Ali menjadi muridnya. Tahun demi tahun berlalu, San Ali mempelajari fikih, tasawuf, dan hakikat. Tapi semakin banyak ia belajar, semakin besar rasa dahaganya. Suatu malam, ketika semua santri tertidur, ia masih duduk di tepi sungai menatap pantulan bulan di air. Ia berbisik, "Guru berkata Tuhan ada dalam diam, tapi mengapa aku belum menemukannya dalam sunyi ini?" Dalam keheningan malam, tiba-tiba angin berhenti berembus. Air sungai menjadi tenang, dan dari pantulan bulan itu, ia melihat seberkas cahaya keluar dari dadanya sendiri. Pagi harinya, San Ali menemui gurunya. "Guru, aku melihat cahaya keluar dari tubuhku. Apakah itu Tuhan?" Sunan Bonang tersenyum samar. "Bukan, wahai San Ali, itu hanyalah bayangan dari cahayanya. Jika engkau melihat Tuhan di luar dirimu, engkau masih berjarak. Tapi jika engkau merasa tidak ada apapun selain Dia, saat itulah engkau dekat." Kata-kata itu menancap dalam hatinya. Ia mengerti, tapi sekaligus tak mengerti. Ia tahu pencariannya baru saja dimulai. Suatu malam, Sunan Bonang memanggil San Ali dan berkata, "Pergilah dari sini, carilah Tuhanmu sendiri. Aku hanya bisa menunjukkan arah, tapi langkah menuju cahaya itu milikmu." San Ali tertegun. "Apakah aku sudah siap, Guru?" "Tak ada yang siap mencari Tuhan," jawab Sunan Bonang. "Karena yang dicari justru sedang memanggilmu." Maka, dengan berat hati, San Ali meninggalkan pesantren itu. Ia berjalan ke selatan menuju tanah yang belum dikenal, dengan hati yang berkobar dan pikiran yang tak lagi mengenal batas. Malam itu, di bawah langit bertabur bintang, San Ali menengadah dan berkata, "Jika engkau benar-benar ada di dalam diriku, bimbinglah langkah ini. Karena aku tak ingin mengenalmu lewat kata orang lain, tapi lewat pengalaman jiwaku sendiri." Ia berjalan tanpa tujuan, tapi langkahnya dipenuhi keyakinan. Dari sinilah perjalanan spiritual yang sebenarnya dimulai. Perjalanan seorang manusia yang ingin menyatu dengan Tuhannya, walau harus menembus batas yang tak terlihat. Menyepi di hutan gede.
Setelah meninggalkan pesantren Sunan Bonang, San Ali Lawe melangkah menuju selatan. Ia menembus lembah, mendaki bukit, dan akhirnya tiba di sebuah hutan lebat yang disebut Hutan Gede. Di sanalah, di antara pepohonan tinggi dan kabut pagi, ia memutuskan untuk menyepi. Tidak ada suara manusia, hanya bisikan alam yang menyertai setiap tarikan napasnya. Hari-harinya diisi dengan diam. Ia makan buah hutan, minum air dari embun, dan duduk berjam-jam di bawah pohon beringin tua. Di dalam keheningan itu, pikirannya mulai menyingkap rahasia. Manusia lahir dari tanah, hidup di atas tanah, dan mati kembali ke tanah. Tapi, mengapa mereka tak pernah ingin mengenal asalnya? Ia memandang tanah di bawah kakinya, merah, hangat, dan penuh kehidupan. Engkaulah rahim dan kuburanku, wahai tanah. Tapi di dalam dirimu ada rahasia yang lebih besar, cahaya yang menghidupkan segalanya. Sejak malam itu, dunia di sekelilingnya berubah. Ia tak lagi melihat pepohonan sebagai kayu dan daun, tapi sebagai makhluk yang bertasbih dalam diam. Ia mendengar zikir dari angin, sujud dari air sungai, dan doa dari setiap batu. Ia berkata, "Ternyata seluruh alam ini hidup dalam Engkau, maka siapa aku kalau bukan bagian darimu?" Kata-kata itu menandai lahirnya kesadaran baru, kesadaran bahwa batas antara manusia dan Tuhan hanyalah ilusi. Pertemuan dengan penduduk desa. Suatu hari, penduduk dari desa terdekat menemukan San Ali duduk di tepi hutan. Mereka terkejut melihat wajahnya bersinar lembut, seolah bercahaya dari dalam. "Tuan," kata salah seorang, "apakah engkau wali?" San Ali tersenyum. "Aku bukan wali, bukan pula ulama. Aku hanya manusia yang sedang belajar mengenal Tuhannya." Sejak hari itu, banyak orang datang padanya. Mereka mendengarkan petuahnya yang sederhana tapi dalam. Tuhan tidak jauh, ia sedekat detak jantungmu. Di hutan gede, San Ali menemukan sesuatu yang lebih berharga dari seluruh ilmu kitab, rasa kehadiran Tuhan di dalam diri. Tapi kebenaran itu yang bagi dirinya terasa indah, kelak akan menjadi sumber pertentangan besar. Karena tak semua manusia siap menerima bahwa Tuhan tak hanya di langit, tapi juga bersemayam dalam jiwa setiap insan. Langit mulai berwarna jingga, angin berhembus lembut, dan di antara cahaya sore itu, San Ali Lawe tak lagi sama. Ia telah menjadi Siti Jenar, manusia yang hidup di antara dunia dan ketuhanan. Hutan Gede kini menjadi tempat kedamaian bagi Siti Jenar. Dari sanalah ajarannya mulai berakar. Orang-orang datang dari jauh mendengarkan tutur lembutnya yang penuh makna. Ia tidak mengajarkan hukum, tidak pula doktrin. Ia hanya mengajarkan rasa. Rasa tentang kehadiran Tuhan yang hidup di dalam setiap nafas manusia. Suatu sore, seorang pemuda bertanya padanya, "Guru, di mana Tuhan sebenarnya?" Siti Jenar menatap langit merah senja, lalu menjawab, "Tuhan bukan di langit, bukan di masjid, bukan di batu sujudmu. Tuhan berada di sini." Ia menepuk dadanya pelan. "Dalam dirimu sendiri. Bila engkau mengenal dirimu dengan sebenar-benarnya, engkau akan mengenal Tuhanmu." Kalimat itu menjadi dasar ajarannya, Manunggaling Kawula Gusti, kesatuan antara hamba dan Sang Pencipta. Ajaran itu menyebar cepat. Orang-orang merasa damai mendengarnya. Mereka tak lagi takut kepada Tuhan, tapi mencintainya. Namun, di Demak, para wali mulai gelisah. Mereka mendengar kabar bahwa ada seorang guru yang mengatakan manusia dan Tuhan adalah satu.
Bagi sebagian ulama, itu dianggap bahaya, ajaran yang bisa menyesatkan umat dari jalan syariat. Maka, nama Siti Jenar mulai dibicarakan di majelis-majelis para wali dengan nada curiga dan waspada. Suatu malam, muridnya bertanya, "Guru, mengapa engkau tidak takut dituduh sesat?" Siti Jenar tersenyum lembut. Kebenaran tidak memerlukan pembelaan, karena ia hidup di dalam hati. Orang yang belum mengenal dirinya akan takut kehilangan sesuatu, tapi orang yang sudah mengenal Tuhan di dalam dirinya, apalagi yang perlu ditakuti? Murid itu menunduk, terdiam. Kata-kata gurunya seperti angin lembut, namun menembus hingga tulang. Malam itu, ketika semua tertidur, Siti Jenar berdiri menghadap langit. "Ya Allah," bisiknya, "aku bukan siapa-siapa, tapi Engkau hidup di dalamku. Bila Engkau meminjam lidahku untuk berbicara kebenaran, jadikan setiap kata sebagai cermin-Mu." Tiba-tiba, tubuhnya memancarkan cahaya lembut. Beberapa murid yang terbangun melihatnya bersinar dalam kegelapan, seperti nyala lilin di tengah kabut malam. Mereka bersujud, menangis, dan berkata, "Guru, kami melihat Tuhan dalam dirimu." Siti Jenar menjawab pelan, "Jangan lihat aku, lihatlah Dia yang bersemayam dalam dirimu." Dari malam itulah, ajaran Siti Jenar semakin kuat dan juga semakin berbahaya bagi kekuasaan yang berlandaskan aturan. Ia tidak bermaksud melawan siapapun, tapi kebenaran yang ia temukan telah mengguncang fondasi tatanan lama. Bagi Siti Jenar, syariat adalah jalan, tapi makrifat adalah tujuan. Namun, bagi para wali dan penguasa, perkataan itu terlalu berani, terlalu dalam, dan terlalu sulit diterima. Langit malam menyelimuti hutan gede. Di bawah sinar bulan, seorang manusia tengah menapaki batas antara fana dan abadi. Seorang pencari yang telah menemukan Tuhan, namun belum siap menghadapi dunia yang menolak kebenarannya. Pertemuan dengan Wali Songo. Ajaran Siti Jenar kini menyebar luas ke pelosok Jawa. Ia tidak mendirikan pesantren, tidak menulis kitab, tapi kata-katanya menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya, bahwa Tuhan tidak jauh, Ia menyatu dalam diri manusia. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari Demak datang panggilan, para wali ingin bertemu dengannya. Suatu pagi, beberapa utusan kerajaan tiba di hutan gede. "Wahai Syekh Siti Jenar," kata mereka, "Wali Songo mengundangmu ke Demak. Ada hal penting yang harus dibicarakan." Murid-muridnya gelisah. Mereka tahu ajaran sang guru telah menimbulkan kegaduhan di kalangan ulama. Tapi Siti Jenar hanya tersenyum tenang. Kebenaran tidak bisa disembunyikan, dan kebenaran pula yang akan menuntun langkahku. Maka, dengan langkah ringan dan wajah teduh, ia berjalan menuju Demak, menuju takdir yang telah menantinya. Di dalam balairung kerajaan, 9 wali telah duduk melingkar. Di tengah mereka berdiri Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang, gurunya sendiri. Ketika Siti Jenar memasuki ruangan, suasana menjadi hening. Hanya suara angin yang masuk melalui jendela. "Saudaraku Siti Jenar," buka Sunan Giri dengan nada lembut, "kami mendengar ajaranmu telah menimbulkan kebingungan. Katakanlah, apa maksudmu dengan manusia dan Tuhan adalah satu?" Siti Jenar menatap mereka tanpa gentar. "Aku tidak berkata manusia itu Tuhan. Aku berkata, Tuhan hadir dalam diri setiap manusia. Ketika seseorang mengenal dirinya dengan sejati, ia tidak lagi melihat dirinya. Yang tampak hanyalah Dia." Sunan Kudus mengerutkan dahi.
Tapi, ucapanmu membuat manusia bisa meninggalkan syariat. Bila semua mengaku Tuhan, siapa yang beribadah? Siti Jenar menjawab pelan namun tegas. Orang yang mengenal Tuhannya tidak akan berhenti beribadah, karena setiap tarikan nafasnya adalah sujud. Sunan Bonang menatap murid lamanya itu dengan perasaan campur aduk. San Ali, engkau telah melampaui batas. Apa yang kau temukan adalah rahasia hakikat. Tapi tidak semua manusia siap mendengarnya. Dunia masih butuh hukum agar tidak hancur. Siti Jenar menunduk hormat. Aku tahu, Guru, tapi bagaimana aku bisa diam ketika aku melihat manusia mencari Tuhan di luar, padahal ia begitu dekat? Perdebatan berlangsung lama. Beberapa wali meneteskan air mata, yang lain terdiam dalam kebingungan. Akhirnya, Sunan Giri berkata lirih, "Ajaranmu benar dalam makna, tapi berbahaya dalam penyampaian. Kami harus menghentikanmu demi menjaga umat." Siti Jenar tersenyum. "Jika begitu, lakukanlah yang kalian anggap benar. Tapi ketahuilah, aku tidak bisa mati, karena yang sejati dalam diriku adalah Dia yang tidak pernah mati." Sore itu, langit Demak berwarna jingga gelap. Siti Jenar dibawa keluar balairung, namun langkahnya ringan, wajahnya tetap tenang. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan manusia mencari Tuhan tak akan berhenti di satu tubuh. Ia berbisik pada angin, "Mereka bisa mematikan jasadku, tapi tidak akan bisa membungkam cahaya yang telah menyala di hati manusia." Maka, sejak pertemuan itu, takdirnya pun ditulis ulang. Siti Jenar akan segera menghadapi akhir kehidupannya dan awal dari keabadiannya. Kematian yang tidak pernah ada. Hari itu, halaman kerajaan Demak sunyi. Udara terasa berat, seolah bumi ikut menahan napas. Di tengah lapangan berdiri Syekh Siti Jenar, berpakaian putih sederhana, wajahnya teduh tanpa takut. Di sekelilingnya, para wali duduk dengan hati bergetar. Mereka tahu hari ini bukan sekadar hukuman, tapi peristiwa spiritual yang akan dikenang selamanya. "Wahai saudara-saudaraku, jangan bersedih, aku tidak mati, karena yang sejati dalam diriku bukanlah daging dan darah. Yang sejati adalah nur ilahi, dan nur itu tak bisa dibunuh." Matanya memandang lembut ke arah Sunan Bonang. "Guru, aku berterima kasih. Engkau telah membimbingku mengenal jalan. Kini biarkan aku berjalan menuju tujuan." Sunan Bonang menunduk, menahan air mata. "Semoga Allah mengampunimu, wahai San Ali. Atau mungkin justru semoga Allah mengampuni kami yang belum setinggi pemahamanmu." Tubuh Siti Jenar berubah menjadi cahaya, lalu menghilang menjadi debu yang terbang perlahan bersama angin. Aroma harum memenuhi udara, menenangkan hati semua yang menyaksikan. Para wali terdiam. Tak ada darah, tak ada jasad, hanya sinar lembut yang menembus langit. Dari kejauhan terdengar suara lirih. Yang mati hanyalah tubuh. Jiwa yang mengenal Tuhannya akan hidup selamanya dalam cahaya keabadian. Beberapa muridnya menangis di tepi lapangan. Mereka mengumpulkan debu yang tersisa, menyimpannya dalam kain putih. Debu itu mereka sebut Tanah Suci Siti Jenar, simbol persatuan manusia dengan asalnya. Seiring waktu, kisahnya menyebar ke seluruh Jawa. Ada yang menganggapnya wali, ada yang menyebutnya sesat. Tapi satu hal pasti, ajarannya menanamkan kesadaran bahwa cinta dan pengetahuan sejati tentang Tuhan tak bisa dipisahkan dari hati manusia. Siti Jenar telah tiada, namun pesannya abadi.
Barang siapa mengenal dirinya, ia telah mengenal Tuhannya. Langit sore berubah keemasan. Burung-burung berterbangan melintasi matahari terbenam, seolah membawa pesan dari Sang Pencari Tuhan yang tak mengenal akhir. Dalam setiap detak jantung manusia, dalam setiap tarikan napas, ada bagian kecil dari kebenaran yang dulu dicari oleh Siti Jenar. Ia tidak mati, ia hanya berpindah dari tubuh fana menuju cahaya abadi. Inilah akhir dari perjalanan manusia yang menembus batas, namun juga awal dari kesadaran bahwa Tuhan tak pernah jauh, Ia ada di dalam dirimu. Terima kasih telah mengikuti kisah Syekh Siti Jenar, sang pencari Tuhan yang menembus batas. Bila kisah ini menggetarkan hatimu dan membuka pandangan baru tentang spiritualitas Jawa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan kisah mistik dan sejarah Nusantara berikutnya. Tulis di kolom komentar, apakah menurutmu Siti Jenar seorang wali atau pemberontak spiritual? Sampai jumpa di episode kisah legendaris berikutnya. Salam penuh makna dari kami, Jejak Sang Legenda.